sudah saya suruh nonton, jadi sudah saya kasih waktu bahkan sebelum saya masuk kelas nih ibaratnya ya. Sebelum saya masuk kelas, ibaratnya sudah saya kasih waktu 40 menit untuk nonton dari semalam bahkan gitu kan. Ada pertanyaan nggak? Nah kalau nggak ada pertanyaan kan jadi repot saya nggak paham kalian ngerti apa enggak. Nanti udah selesai aja. Nggak paham Bu semuanya. Harusnya ketika saya masuk kelas kalian sudah siap. Saya nggak ngerti bagian ini. Saya nggak ngerti bagian ini. Siapkan ya pertanyaannya dari sekarang. Oke lah. Karena saya baru ibaratnya metode ini pertama kali saya terapkan, saya kasih video dulu, videonya orang lain ya, bukan saya yang jelasin. Sama sebenarnya materinya. Kan memang video yang sama yang saya kasih. Kemudian di mana kalian nggak ngertinya tuh dicatat. Baru saya jelasin. Oke? Mungkin kalian akan compare dengan penjelasan saya. Terus kalau udah gitu, pertanyaannya dari penjelasan saya juga dicatat nih pertanyaannya nggak paham yang mana. Tuh, nah baru nanti boleh ditanyakan di akhir sesi akhir kuliah. Oke, kalau gitu saya ulang meskipun sudah saya kasih materinya videonya Pak Hendra ya. Pak Hendra itu pembimbing saya dulu waktu di S2. Sekarang kita bicara limit. Konsepnya sebenarnya sama dengan kalkulus makanya. Oke, saya tanya deh, kalian sudah mendapat aljabar linear elementer kan? Itu ada hasil kali, ada materi tentang vektor kan? Tolong jawab, jangan di-mute. Ada materi tentang vektor. Ya, ada perkalian skalar, ada perkalian silang kan? Nah, itu sama di sini. Jadi yang kayak gitu-gitu saya sudah anggap kalian mengerti. Kemudian konsep limit saya sudah anggap kalian mengerti untuk di kalkulus 1, kalkulus apa? Single variable ya, untuk variabel tunggal. Nah, di sini hanya bedanya variabelnya lebih dari 1 gitu. Sama konsepnya, definisi limit. Nih, perhatikan. Ya, kalian misalkan baca ini memang sebenarnya mungkin bacanya kalian terlalu bernafsu gitu, sehingga nggak paham. Padahal bacanya pelan-pelan aja sebenarnya, memang butuh waktu. Kalau kalian masih baru belajar, butuh waktu untuk baca. Pelan-pelan. Fungsi Z sama dengan fxy. Ini kan kita fungsi dua peubah ya. Fungsi dua peubahnya 2. Kalau digambar dia menjadi 3 dimensi yang berupa ruang permukaan. Gitu kan? Ruang permukaan. Misalkan seperti paraboloida, bola, yang elip apa sih namanya gitu, yang kayak gitu-gitu ya. Yang 3 dimensi kalau digambar ya. Gambarnya 3 dimensi. Nah, nilai Z-nya itu adalah permukaan ruang. Misalkan bola. Jadi permukaan bolanya nilai Z-nya itu. Gitu. Nah, sekarang kita bicara limitnya. Z itu ingat kalau fungsi yang 2 peubah, Z itu adalah bilangan real. Oke, 1 peubah. Domainnya, nah ini ya. Domainnya 2 peubah. Nah, limit fungsi Z f x y mendekati L, ini definisi limit ya, mendekati L untuk X, Y mendekati X0, Y0. Ditulis seperti ini. Oke? Jadi limit fx ditulis limit fxy sama dengan L untuk X, Y mendekati X0, Y0. Oke. Jadi artinya ini adalah fungsi fxy mendekati L untuk xy mendekati X0, Y0. Nah, definisi formalnya seperti di kalkulus 1, epsilon delta. Udah, sampai kapanpun definisi limit ini formalnya memang menggunakan epsilon delta. Ya. Kayak apa? Ini. Jadi definisi formalnya limit fxy untuk X, Y mendekati X0, Y. Nah, of course karena X, Y-nya ini 2 variabel, maka dia mendekati titik juga di 2 variabel ini, gitu ya. Dia di daerah asal kan bidang XY, Nah. Oke. Bidang kan misalkan kita punya gini.
X, Y, Z. Gini ya. Z di atas. Nah, bidang XY ini yang gimana nih bikinnya ya? Yang bawah ini, yang dasar ini, bidang XY yang dasar, tanah gitu. Kalau kata Pak Hendra, kalau Z itu tingkat gitu, ke atas, ketinggian. Nah, yang kita pijak nih XY. X dan Y, ini yang ke kanan dan ke kiri, ini sumbu Y, yang ke depan, ke belakang ini sebenarnya ke depan ya, ngadep ke kita gitu. Cuman kan gambarnya, kalau misalkan kayak gini, kan ini harus tegak lurus X dan Y ini. Nah, kalau digambarkan ke sini kan jadi aneh gitu, nggak tegak lurus. Kalau tegak lurus digambarkan dalam 2 dimensi, ya begini gitu kan. Nah, yang ke depan ke belakang ini sumbu Y. Jadi di bawah ini, tanahnya ini ibaratnya adalah bidang XY. Nah, katakanlah misalkan XY-nya, misalkan XY-nya di sini, X, Y, X0, Y0, sorry. X0, Y0 di sini. Nah, perhatikan di sini, fungsi fxy. Nah, hasilnya ada di atas. Ya tergantung sih, kalau misalkan fungsinya, misalkan kayak paraboloida jadi parabola begini, tapi parabola. Nah, kan tapi ini mangkok ya gitu ya. Nah, fxy ke atas, kalau misalkan ada katakanlah di sini, nah saya susah nih gambarnya nih teman-teman. Nah, di sini misalkan L. Oke. Nilai-nilai di sekitar L ini adalah nilai-nilai fxy. Dan di sini adalah, katakanlah ini delta ya. Ini radius. Kalau di kalkulus 1, deltanya adalah jarak. Jarak ya, maksudnya panjang, panjang. Tapi kalau di kalkulus peubah banyak, khususnya untuk peubahnya 2, deltanya ini radius. Delta. Jadi delta itu bisa ke sini, bisa ke sini, gitu ya. Radius. Jadi X, Y-nya ada di cakram ini. X, Y-nya. Jadi kalau X, Y-nya ada di cakram ini, berarti dia dekat ke X0, Y0, maka nilai fxy-nya ada di sekitar L. Nah, kalau L di sini sebenarnya bukan radius di sini nih, panjang. Oke, bukan radius kalau L, karena L kan satu variabel ketinggian. Nah, segini. Nah, ada di lingkungan epsilon. Epsilonnya ketinggian kalau di dia. Gimana ngapusnya? Oke, saya hapus dulu yang ini. Ini bukan radius, saya salah tadi. Nah. Susah lah deh harusnya. Oh, bisa. Nah, L-nya ini sekitar ini Z kan ada di Z nih L-nya. Lah loh. Karena saya masih pakai ini. Nah, inilah meskipun pakai teknologi ya. Nah, epsilonnya segini panjang kalau epsilonnya panjang. Oke. Nah, selama X, Y-nya ada di D, maka nilai fxy-nya akan ada di sekitar L. Gitu. Itu konsep limit. Kalau kalian nonton videonya Pak Hendra ya, ibaratnya dari arah manapun kalian menuju X0, Y0, maka ketika Anda berada di sekitaran X0, Y0, sekitarannya sekitar sejauh apa ya? Seradius delta. Berada dalam radius delta. Misalkan deltanya 1 cm misalkan ya, whatever. Biasanya deltanya kan bergantung epsilon. Maka nilai Anda itu, ibaratnya nilai kamu, itu akan ada di sekitar nilai L. Ketinggiannya akan ada di sekitar nilai L, gitu ya. Dari manapun datangnya. Makanya nanti ada istilahnya nilai limit sepanjang kurva. Nah, kayak gitu.
Itu definisi limit. Kalau menghitungnya gampang, memang konsepnya yang mungkin kalian harus dicerna baik-baik ya. Kemudian untuk fungsi 3 ubah-ubah, oke saya maksimalkan lagi aja ini. Sorry. Gimana ngecilin ininya ya? Ini gini aja lah. Oke. Untuk fungsi 3 peubah, sama aja. Nah, pakai definisi epsilon delta ya. Ketika tadi kan seberapa dari manapun Anda datang, kalau Anda ada di radius delta, misalkan kayak gini, ada di radius delta, kenapa ditulis begini? Ini kan sebenarnya kita bisa tulis begini. Ini kan kalau kemarin kan sudah saya jelasin kalau satu dimensi, tuh kan. Kalau satu dimensi itu pakai nilai mutlak, tapi kalau 2 dimensi itu pakai norm. Ini kan 2 dimensi, jadi nulisnya ini x, y minus x0, y0 norm ya, kurang dari delta. Nah definisi ini apa? Ini kan sebenarnya jarak ya. Jarak di 2 dimensi. Jadi X min X0 kuadrat, Y min Y0 plus Y min Y0 kuadrat. Pak Koko langsung nulisnya begini ya. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga kalau jarak X, Y ke X0, Y0 kurang dari delta, maka jarak fxy ke L kurang dari epsilon. Gitu. Ini definisi formalnya. Untuk yang 3 peubah sama saja. Tinggal ditambahkan X limitnya di sini. Di limitnya tinggal X, Y, Z menuju X0. Ketika X, Y, Z menuju X0, maka fx, y, z menuju L. Nah, limit fx, y, z ketika x, y, z menuju x0, y0, z0 sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon lebih 0 dan seterusnya. Gini ya, sama. Cuman tambahin, berarti di sini vektornya 3 dimensi. Di sini adalah nomnya, susah nulisnya. Sorry, dipencet. Jadi nomnya X, Y, Z min X0, Y0, nah loh, Z0, nom, kurang dari delta. Oke, gini. Definisi ini sendiri apa? Yaitu jarak dari masing-masing komponen ke komponen ini. Jadi X min Y, selisih kuadrat dari masing-masing komponen dijumlahkan, gitu ya. Jarak ini kan jarak, rumus jarak. Jadi jarak titik ini, titik di 3 dimensi ini ke titik ini adalah selisih kuadrat dari masing-masing komponen vektor ini, gitu kan? Maka fx ini satu dimensi, bilangan real, satu peubah ya, satu peubah yang bergantung dari 3 peubah x, y, z. Min L-nya ini bilangan real, bukan vektor. Oke, kurang dari epsilon. Untuk M peubah, nah secara umum kita tulis ini definisi limitnya. Limit X mendekati X0
dari fx. Perhatikan, ini artinya x-nya m peubah. Jadi kalau mau ditulis lengkap akan panjang, teman-teman. Kalau mau ditulis lengkap, ini sebenarnya nulisnya gini. X1, X2, sampai XM. M peubah ya. X0-nya juga sama, menuju X01, X02, dan seterusnya sampai X0 ke M. Gitu. Jadi ini adalah X, ini X tebel ya, X tebel atau loh. X1. X1. Licin. Ini saya tulis vektor deh, karena kan kalau saya nulis kalian kan nggak kelihatan. Jadi kalau tebelnya itu kalau nulis pakai pensil atau kapur kan nggak kelihatan tebelnya ya. Kalau di komputer kelihatan di bold gitu. Jadi vektor. Jadi x ini tidak lain m komponen. Sebanyak m komponen, sebanyak m dimensi. X1, X2 sampai XM. X0 juga sama. X01 sampai X0 ke M. Sama dengan L. Nah, fx ini xx berarti x yang ini ya. X. X1, X2 sampai XM. Tapi L-nya satu dimensi. Kan fungsinya ini, kalau gini berarti kan fungsinya dari Rm ke R. Untuk yang ini. Ke R. Gitu ya. Adalah ini sama persis nulisnya ya. Nah, cuma di sini ditulis X ini lebih sederhana nulisnya, bahkan malah kalau kan sama dengan nom dari X ke X0, nom dari X min X0 atau jarak dari X ke X0 kurang dari delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Gitu ya. Jadi jika jarak X ke X0 kurang dari delta, maka jarak Fx ke L kurang dari epsilon itulah arti dari limit Fx untuk X mendekati X0 sama dengan L. Next, ini masih definisi. Ya, ini limit fungsi Z sama dengan Fx Y dx0, Y0 adalah L, berarti jarak Fx Y ke L dapat dibuat sebarang kecil. Ya, maksudnya kita bisa membuat jarak Fx Y ke L sekecil mungkin dengan cara membuat jarak X, Y ke X0 juga kecil. Jadi artinya apa? Membuat jarak Fx Y ke L kecil ini bergantung terhadap jarak X, Y ke X0, Y0. Gitu. Makanya kan deltanya, kalau kita akan membuat jarak Fxy ke L sangat kecil, maka kita harus membuat jarak X ke Y, jarak XY ke X0, Y0 itu sangat kecil. Perhatikan ya kalimatnya. Kalau kita akan membuat Fxy ke L sangat kecil, artinya kita bisa semau-mau kita nih membuat jarak Fx ke Y, membuat jarak Fxy ke L kecil. Bisa kita setting semau-mau kita. Mau seberapa kecil jaraknya, mau sangat lebar, mau sangat kecil, ibaratnya suka-suka kita. Makanya epsilonnya dikasih sebarang gitu kan. Kita mau membuat jarak Xy ke L sangat kecil nih, semau kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya dekatkan XY ke X0, Y0. Cara dekatkannya bergantung maunya kita kemana. Makanya bergantung epsilon biasanya. Delta kan di sini delta epsilon harusnya. Kita mau membuat Fxy ke L jaraknya kecil sama kita dengan cara membuat X, Y dekat ke X0, Y0. Itu, ya. Ya, nanti kalian akan paham lah. Ya, ini arti yang lain.
kondisi agar limit fungsi Z sama dengan fx, y dx 0, y0 punya arti adalah di sekitar titik x0, y0 harus terdapat tak hingga banyaknya titik di daerah asal fungsinya. Paham nggak kalian nih? Ya ini kaitannya nanti dengan ini kaitannya nanti dengan bahwa ketika fungsi itu punya limit, maka dari manapun dia didekati limitnya sama. Itu nanti ini maksudnya ini ke situ gitu. Jadi dia harus punya tak hingga banyaknya titik di daerah asal fungsi di sekitar x0, y0. Karena nanti harus tak hingga banyaknya, karena untuk membuktikan limit itu ada, kalau kalian sudah nonton videonya Pak Hendra itu, bagaimana cara membuktikannya limit itu ada? Bahwa semua limit fungsi didekati dari arah manapun nilainya sama, gitu. Didekati dari kurva manapun yang melalui titik x0, y0, kurva garis itu bisa disebut juga kurva sebenarnya di konteks ini ya. Dia nilainya sama, makanya dia harus punya. Makanya daerah asal di sekitar x0 itu tak hingga. Bayangkan kalian kayak kan tadi di sekitar x0, y0 itu radius. Itu bisa didekati dari arah manapun itu tak hingga banyak. Tak hingga banyak. Ya puterin aja selingkaran itu, gitu ya. Tontonlah videonya Prof. Hendra bagaimana kita mendekati sebuah titik gitu. Dia bisa dari arah manapun tuh memang tak hingga banyak. Dari seluruh arah itu kan tak hingga banyak berarti kan gitu. Gitu. Ini maksudnya ke sana nanti ya. Kemudian ya saya juga menyadari kalimat ini mungkin akan sulit dipahami sama kalian. Kalau belum tahu maksudnya kemana gitu ya. Kemudian selanjutnya definisi fungsi kontinu. Nah, sama dengan kalkulus urut-urutannya, setelah kita punya limit, kita punya fungsi kontinu. Fungsi kontinu kan limitnya bukan L. Dia harus, kalau limit kan kita nggak peduli nilai di x0, y0. Tapi kalau fungsi kontinu, dia harus ada nilainya nih di x0, y0. Nggak bolong. Kayak gini, yang kemarin saya contohkan sebenarnya. Saya gambar ini ya. Gini ya, misalkan ya. Fungsi, gini loh, misalkan. X plus 1, misalkan ya. X plus 1. X plus 1. X plus 1 kuadrat, X plus 1, salah. Bukan ini. Ini fungsi ini nih, fungsi ini X min 1 aja lah, X min 1 kuadrat dibagi fx ya, fx misalkan sama dengan dibagi x min 1. Oke? Dia fungsi ini sebenarnya fungsi linear seperti ini, teman-teman. Persis ini. Meskipun kalian mau gambar pakai tabel ya, persis ini. Tapi di X sama dengan 1, dia tidak ada nilainya. Oke? X sama dengan 1, katakanlah di sini 1, ke sini, set, bolong di sini, bolong, putus. Gitu ya, putus. Nah, tapi nilai limit ini ada kan? Yaitu 2. Untuk X mendekati 1. Untuk X di sekitar 1, ini nilainya akan 2. Di sekitar 1. Nilai limitnya ada, tapi di 1 nilainya dia tidak ada. Tapi di sekitar 1 ada dia. Berapa di sekitar 1? Ya sekitar 2, gitu maksudnya. Nah, ini namanya fungsi tidak kontinu. Di mana tidak kontinunya dx sama dengan
1. Karena kenapa? Karena dia tidak terdefinisi dia sama 1, karena per 0, gitu kan. Nah, limit itu nggak peduli, dia nilainya di titik limitnya itu ada apa tidak. Kalau limit. Tapi kalau fungsi kontinu, ya ini justru yang akan dikejar gitu. Nah, bagaimana supaya ini kontinu? Ya tutup aja bolongannya. Bagaimana cara menutupnya? Ya kasih aja. Jadinya 2 dimensi, kasih aja dia berarti nilainya 2. Untuk X sama dengan 1. Udah, ini fungsi yang kontinu. Ditutup dia dengan 2. Untuk X sama dengan 1, karena nilai limit di sekitar 1 kan sama dengan 2. Mengikuti definisi ini, mana deh? Fungsi kontinu. Kata sini. Ya. Nah, ini. Nah, jadi dia fungsi limitnya harus sama dengan nilai di titik itu. Nilai limitnya di titik itu, di titik X0, Y0, khususnya untuk di sini, harus sama dengan nilai di titik itu. Nilai limit dengan nilai fungsi beda ya. Bisa beda gitu. Nah, kalau dia kontinu baru sama. Gitu kan. Nah, cara membuat fungsi ini kontinu ya ini, tutup. Dengan nilai limitnya. Gitu. Kemudian lanjut dengan teorema-teorema limit. Ini sudah persis sama dengan di kalkulus 1. Jadi kalau kita punya dua buah fungsi f dan g, yang limit f-nya adalah L, limit g-nya adalah M, maka penjumlahan dari keduanya adalah jumlah dari limit itu sendiri. Pengurangannya juga, ya. Kemudian perkaliannya juga perkalian dari limit itu sendiri. Oke. Nah, pembagiannya adalah pembagian dari limit itu dengan syarat limit gxy dx 0, y0 itu tidak sama dengan 0. Jadi m-nya di sini tidak sama dengan 0. Khusus untuk yang pembagian. Oke. Kemudian lanjut. Teorema terkait. Ini kalau di analisis real akan dibuktikan ini nanti di andil 2 kalian. Terdepan berarti ya. Ini kenapa dikasih duluan? Karena ini akan menghitung contoh-contoh ini menggunakan menggunakan ini alat ya. Kalau Pak Hendra bilang senjata gitu ya. Ini alat untuk yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai limit. Ini teorema jika fx y sama dengan L, maka limit fxy, mutlak fxy sama dengan mutlak L. Dan tidak berlaku, dan belum tentu sebaliknya gitu. Bisa jadi sebaliknya, tapi tidak selalu. Nah, ini akan bisa dibuktikan nih nanti di analisis real 2. Cuma di sini nggak akan kita bahas momen nanti kalian. Kalau misalkan limit mutlak fxy sama dengan L, belum tentu limit fxy-nya sama dengan L. Gitu ya. Belum tentu. Kalau ini tidak berlaku jika dan hanya jika. Hanya berlaku dari kiri ke kanan saja. Jadi kalau diketahui limit fxy-nya sama dengan L, maka limit mutlak fxy-nya sama dengan mutlak L. Nah, yang bawah ini baru jika dan hanya jika. Khusus untuk L sama dengan 0. Khusus untuk L yang sama dengan 0 ini jelas berlaku jika dan hanya jika. Jadi limit fxy sama dengan 0, jika dan hanya jika limit fxy, mutlak fxy sama dengan 0. Atau kalau, jadi gini, kalau limit fxy-nya sama dengan 0, maka mutlaknya juga 0. Dan kalau limit mutlaknya 0, maka limit yang tidak mutlaknya, dia pasti 0 juga. Ini berlaku jika dan hanya jika kalau yang bawah ya. Khusus untuk L sama dengan 0 berlaku jika dan hanya jika. Kemudian ini teorema Apit. Ini teorema Apit namanya ya. Misalkan kalian punya fungsi fxy di sekitar. Nah, ini di sekitar x0, y0. Oke, kalau misalkan mau pinjam ilustrasinya Pak Hendra ya, atau gini deh, yang ilustrasinya yang fungsi 1 dimensi aja. Kalian bisa bayangkan untuk 3 dimensi, karena nilainya akan lebih susah. Misalkan gini, yang fungsi 1 peubah maksud saya.
di sini misalkan X0 ya, karena satu peubah, kita punya 3 fungsi. 3 fungsi X0, katakanlah di sini L. Misalkan ini fungsi yang F. Kemudian ada fungsi begini. Nah, misalkan begini fungsinya. Ini, saya kasih warnanya beda deh. Jadi saya kasih warnanya beda. Misalkan begini. Oke. Terus saya kasih lagi warna yang lain, hijau. Gini. Oke lah, begini misalkan. Nah, di sekitar X0, cukup di sekitar X0, nggak peduli di luar, yang jaraknya jauh nggak peduli di luar itu, ibaratnya. Cukup perhatikan di sekitar sini. Berarti ini yang biru adalah F, yang merah adalah H. Oke. Kemudian yang hijau adalah G. Meskipun di luar G itu, meskipun di sini G itu di atas, H di bawah, tapi perhatikan di sekitar X0. Di sekitar X0 nilainya kan akan ke sini. Gitu ya. Gini. Oke. Di sekitar X0 dia berlaku seperti ini, berlaku bahwa G kurang dari F kurang dari H. Jadi hanya yang diperhatikan yang di sekitar X0. Nggak peduli yang di luarnya itu meskipun dia bergelombang kemana-mana. Maka akan berlaku, jika limit G berarti yang bawah ya, limit G-nya sama dengan L, dan limit H-nya sama dengan L juga, nih sama ya, limit G sama dengan L dan limit H-nya sama dengan L, maka mau tidak mau limit F juga pasti sama dengan L. Nah, ini akan berguna nanti saat kalian mengerjakan contoh, gitu kan. Kemudian, ini yang terakhir nih, teorema terakhir, ada 2 masih ya. Jika limit fx sama dengan L, dan fungsi real G kontinu di L, nah, ini fungsi G ini adalah fungsi satu peubah ya, fungsi satu peubah. Yang ini yang F fungsi 2 peubah. Maksudnya daerah asalnya 2 peubah. Dilanjutkan oleh G yang 1 peubah. Maka limit G fxy sama dengan GL. Tidak lain sama dengan G komposisi dengan limit itu sendiri. Gitu ya. Paham kan ini? Paham nggak kalian ini? Hello? Oke, good. Nah, yang ini, nih. Sepanjang kurva. Nah, perhatikan nih. Kalau Pak Hendra ini nulisnya gini. Ya, terserah. Sebenarnya, sepanjang kurva C. Ya, memang nulisnya begini ya. Kalau misalkan sudah ketahuan, misalkan kurvanya, misalkan yang ini ya, yang ini nih, yang ini. Kalau misalkan sudah ketahuan kurvanya limit X mendekati X, Y mendekati X0. Limit fxy, sorry. fxy mendekati X0. Bisa nulis apa ya? Itulah, tulisan saya tuh bagus banget. Yang semua enggak nih? X0, Y0, sepanjang kurva C. Jadi ini sepanjang kurva C, misalkan kurvanya Y sama dengan
CX kuadrat misalkan, atau CX. Jadi nanti dicari, nanti akan masuk contoh ya, sama dengan L gitu. Jadi ada penjelasan khusus di sini. Jadi dia menghitung limit sepanjang kurva ini. Nah, kaitannya tadi dengan limit itu baru ada kalau didekati dari kurva manapun, dia nilainya sama. Gitu. Nah, ini nanti nih. Oke. Nah, ini. Fungsi Z sama dengan fxy, ini nih teoremanya ya. Fungsi Z sama dengan fxy tidak mempunyai limit di x0, y0 jika terdapat kurva C1. Kurva itu ya mau garis, mau kurva yang belok-belok. Kalau kalian tonton videonya Pak Hendra, yang satu yang gini ya. Nah, titiknya di sini nih. X0, Y0. Didekati dari sini, dari seluruh arah, ini garis ya, didekati sepanjang garis. Nah, tak hingga banyak garis, sekeliling lingkaran ini. Ini harus sama semua, harus sama semua nilai limitnya sepanjang garis ini. Atau misalkan ketika masuk kayak gini juga didekati kurva apapun, maka kalau sudah berada di radius ini, maka ibaratnya yang seperti saya bilang tadi, nilainya harus ada di sekitar L gitu. Nah, itu kalau limitnya ada. Nah, kalau tidak ada, maka misalkan didekati kayak yang tidak ada, ini nih misalkan ya, coba saya kasih gambar tadi sih, bukan, kalau nggak salah tadi saya misalkan kasih no, nggak kelihatan. Ini kadang gambarnya juga nggak kelihatan, aku heran. Oh, bukan. Yang ini aja deh. Tapi yang ini juga nggak bisa digambar sih tadi. Nggak muncul di ininya. Oke, nantilah. Nanti ya. Jadi bayangkan, kalian bayangkannya gimana ya? Atau yang seperti yang dijelaskan Pak Hendra deh, kalau misalkan kayak setengah bola gitu ya, setengah bola didekati dari manapun, dia akan sama-sama bisa menuju puncak semua. Tapi misalkan ada fungsi, atau gini deh, misalkan gambarnya amburadul banget, didekati dari sini dia ke puncak, tapi didekati dari sini dia ke sini, misalkan kayak gitu. Sama-sama, misalkan titiknya di sini. Gimana gambarnya? Agak susah memang sih ya. Oke, misalkan ini dasar ya, titiknya X0, Y0. Ini dasar nih, ini dasar. Permukaannya kan ada di atas. Gitu ya. Ada di atas. Jadi di atas nih bisa jadi hanya bisa misalkan garis-garis begini, yang garis-garis yang ketinggiannya beda gitu. Tadi saya sempat gambar sih, jadi kebayang. Jadi kayak ketinggiannya itu di sekitar permukaan itu, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kayak jarum-jarum, hanya kayak jarum-jarum berjejer, ada jarumnya yang ke atas, ada yang jarumnya ke bawah gitu. Mudah-mudahan kalian bisa bayangkan ya. Nah kayak gitu nggak ada limitnya artinya, jadi nggak mulus gitu, nggak halus. Karena didekati dari arah mana, dia jarumnya ke bawah. Dia dekat dari arah mana, jarumnya ke atas, misalkan. Kayak gitu.
Jadi kemana-mana, kurvanya kemana-mana gitu ya. Didekati dari arah sini, set ke bawah. Didekati arah sini misalkan dia ke atas. Ada yang ke utara sana, selatan misalkan, kayak gitu. Kan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu kan bisa, oh sorry, kalau Z ke atas ke bawah aja ya kalau limit. Oke. Intinya didekati dari utara ke atas lagi, ke bawah lagi. Ya permukaannya nggak halus gitu. Kayak jarum tajam-tajam ke atas ke bawah aja, kayak gitu. Nah itu nggak ada limitnya yang seperti itu gitu. Kalau misalkan kayak apa namanya, parabola itu kan ada limitnya. Paraboloida namanya ya kalau yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi, kalau yang 2 dimensi parabola gitu. Itu ada limitnya kan. Kemudian ya limitnya di suatu titik tertentu gitu ya. Nah contohnya ini nih, contohnya hitunglah limit ini. Nah ini menghitung limit itu ada triknya. Kalau kalian bisa ya di SMA sudah biasa menghitung limit ya. Nah ini bisa kita faktorkan gitu ya. Jadi X kuadrat, Y kuadratnya dikeluarkan menjadi dikalikan Y kuadrat min X kuadrat. Ini kan sama aja yang ini. Jadi pembilangnya ini kan sama aja, ini ditulis dengan begini. Kayak sifat distributif ya. Jadi dikeluarkan. Per X plus Y. Ini kalian ngerti nggak kenapa diminuskan? Ngerti nggak kenapa? Iya. Supaya apa? Supaya Y min X-nya jadi X min Y. Iya, tapi supaya kalau nggak diminuskan, kenapa? Gimana? Bisa dihitung nggak? Kalau nggak diminuskan, bisa nggak dihitung? Bisa juga. Iya, bisa juga ya. Ini nggak perlu juga sebenarnya karena X plus Y itu komutatif. X plus Y tinggal di bawah aja, yang di bawah ini kan maunya Pak Wono, Pak Popo ini ya, menjadi di atas X plus Y kali X min Y menjadi X kuadrat min Y kuadrat gitu ya, supaya X plus Y urutannya X depan, Y belakang. Sebenarnya nggak diminuskan juga, Y kuadrat Y kuadrat min X kuadrat kan menjadi Y plus X kali Y min X gitu ya, kali Y min X. Nah ini mau penjumlahan itu mempunyai sifat komutatif. Jadi setelah difaktorkan kemudian dibalik ya nggak masalah. Nggak diminkan juga nggak masalah. Gitu ya, teman-teman. Sama aja, dan hasilnya sama. Hasilnya 0. Jadi limit ini 0. Oke. Nilai limitnya 0 satu variabel ya, satu variabel. Beda dengan fungsi parametrik, beda lagi menjadi vektor nilai limitnya gitu ya. Sekarang hitung limit ini. Nah, ini harus punya trik nih. Ini sama, ini terjadi 0 per 0 sebenarnya ya. Nah, seperti yang dibilang Pak Hendra, kita di 2 dimensi ini nggak punya sifat L'Hopital, aturan L'Hopital. Jadi kita menggunakan teorema Apit. Nah, di sini caranya perhatikan bahwa teorema Apit kan sudah dijelaskan tadi di depan. Perhatikan bahwa X kuadrat kurang dari X kuadrat plus Y kuadrat, jelas ya. Jadi X ditambahkan apapun sebenarnya, asalkan ini positif ya, ya jelas Y kuadrat adalah bilangan positif, maka dia pasti akan kurang dari X kuadrat tambah something. Y kuadrat juga akan kurang dari Y kuadrat tambah something. Nah, somethingnya ini dikasihlah X kuadrat, ini trik supaya ini bisa nanti diselesaikan dengan mudah gitu. Dan sifat nilai, berdasarkan sifat nilai mutlak juga diperoleh bahwa nilai mutlak kan selalu positif
Jadi lebih besar atau sama dengan selalu positif atau 0 ya. Jadi mutlak ini sama dengan, nah, just moment. Ini kurang dari juga ya. Ini bukan sama dengan. Oke, ini sifat mutlak, ini kurang dari ya teman-teman. Kurang dengan tambah. Ini juga kurang dari. Oke. Ini kurang dari. Ini kurang dari juga ini, ya. Kurang dari X kuadrat, ya kan? Minus, ya jelas, ini jelas. Jadi kalau mau kalian urut sebenarnya, kalau mau kalian urut di sini, oke, kalau mau kalian urut, X kuadrat, yang atas dulu ya, Y min X Y kuadrat, ini kurang dari, bawah, saya tulis bawahnya. Oke, saya hapuslah ini. Kurang dari X kuadrat Y plus, ini jelas ya, X, ini jelas, oke? Jelas kurang dari situ. Dan ini, kita samakan segitiga lagi, jelas kurang dari X kuadrat Y plus X Y kuadrat, mutlak. Ini jelas. Kita berdasarkan sifat mutlak. Nah ini, lagi persamaan X kuadrat itu kan pasti positif. Jadi nggak perlu ditulis mutlaknya is okay. Dan ini Y plus X mutlak harus ditulis karena bisa jadi dia minus dan Y kuadrat sudah pasti positif. Oke? So ini jadinya. Jadi 2 step dia langsung melompat ke step 3. Ini kayak ya. Mulai dari sini dia lompat ke sini. Aturan begini dulu kalau kalian mau nulis step by step ya kalian bagusnya kalau masih belajar tulis step by step begini. Oke. Kurang dari ini. Oke. Dan kurang dari yang ini pakai teorema yang mana? Pakai teorema yang ini kurang kuadratnya yang ini. Sorry. Nah, pakai yang pakai teorema sampai. Pakai informasi ini bahwa X kuadrat itu kurang dari X kuadrat plus something. Katakanlah Y kuadrat biar mudah. Y kuadrat tambah X kuadrat plus something. Maka jadilah ini. Jadi ini kurang dari ini. Nah ini tinggal dicoret atas bawah jadilah cuma nilai mutlak dari masing-masing. Oke? X, mutlak X plus mutlak Y. Nah, kemudian kan pakai teorema Aplit jelas limit dari 0 di titik manapun pasti 0. Oke? Ya menuju 0,0 ya 0 juga. Tuh. Karena dia konstan. Kemudian yang kanan, ini kan yang kanan nih, yang kan ini kurang dari ini akhirnya kan. Jadi kalau ditulis akhirnya 0 kurang dari mutlak X kuadrat Y min X Y kuadrat berdasarkan perhitungan yang panjang tadi. X kuadrat plus Y kuadrat mutlak akan kan ini akhirnya kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Oke, maka cukup cari limit masing-masing ujung kiri dan ujung kanan dan ternyata limitnya sama ujung kiri. Maksudnya yang paling bawah, yang kanan, yang kiri dan yang kanan limitnya sama, maka mau tidak mau yang tengah ini limitnya 0. Gitu ya. Oke. Nah, karena nilai mutlaknya ini kan mutlak. Berarti mau tidak mau limit mutlaknya ini, limit ini, limit X, Y. Limit X, Y mendekati 0,0. Dari fungsi ini ya, mutlaknya tapi, mutlaknya sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Berdasarkan teorema tadi, nah kalau kalian menulis, jadi jelas urutannya. Mutlaknya yang baru kita temukan. Nah, berdasarkan teorema yang
fungsi mutlak, tadi ini berlaku jika dan hanya jika ya, berlaku jika dan hanya jika. Kalau mutlaknya 0, so limit yang tidak mutlaknya, fx-nya itu sendiri juga pasti 0. Kalau kalian dianalisis sendiri itu dibuktikan nanti. Itu berlaku seperti itu. Jadi limitnya 0. Oke. Dan contoh ini. Nah, ini juga sama nih, pakai teorema Apit. Oke. Kalau langsung masukkan kan terjadi 0 per 0. Nggak bisa. Tapi kalau pakai teorema Apit, jadi kalian memang harus kreatif ya, intinya ya. Kreatif. Kata jadi 0 per 0 diapakan nih? Coba pakai teorema Apit. Biasanya rata-rata sih pakai teorema Apit di sini. Atau difaktorkan kalau bisa difaktorkan misalkan. Oke. Ya di sini pakai teorema Apit dengan teknis bahwa x kuadrat itu pasti kurang dari, ya, jadi diarah-arahkan ke penyebut gitu loh teman-teman. Diarah-arahkan ke penyebut gitu kan, sehingga penyebutnya nanti bisa dicoret gitu, clue-nya gitu. Jadi muncul di atas nih munculkan bagaimana caranya nih di atas muncul penyebut sehingga penyebutnya bisa di cancel, bisa dihapus gitu ya. Hasilnya sama dengan penjelasan tadi di atas. Oke? Masa kayak gini juga bacanya nggak paham? Paham lah ya? Ini kan gampang nih. Kalau yang kurva-kurvanya itu memang sulit, itu memang ya. Gambarnya agak susah, ribet gitu. Bisa maklum lah. Kalau ngitung-ngitung ini kan mudah nih ya. Tinggal kalian sering-sering ngitung aja. Kemudian ini. Sama ini akan terjadi 0 per 0 kalau langsung substitusi. Oke. Nah, triknya gimana nih? Triknya. Perhatikan di sini. Jadi usahakan di atas muncul ini gitu triknya lah. Nah, perhatikan di sini karena x kuadrat plus y pangkat 4 dikuadratkan itu sama dengan ini ya. Ini lebih dari sama dengan ini kan diuraikan aja nih. Ini pasti lebih dari 2x kuadrat kali y pangkat 4. Kali y pangkat 4. Pasti dong, karena kan 2x y pangkat 4 plus something yang pasti positif di sini. Kenapa positif? Karena pangkatnya genap. Jadi dia ini akan kurang dari ini plus something kalau somethingnya pasti positif, gitu ya. Nah ini y pangkat 8, x pangkat 4 pasti positif karena pangkatnya genap. Dan ini juga lebih dari, ya karena ini 2 kali lipat, 2 kan positif karena 2 kali lipat kan, pasti kurang dari ini. Nah maka oke. Ini paham nggak kalian dari sini? Maka kan akhirnya kita punya begini nih. Maka kita punya x kuadrat setelah dihitung panjang sampai dari ujung sini. Dari ujung dari ujung sini. Setelah dihitung panjang kita mempunyai pertaksamaan x kuadrat y pangkat 4 dikuadratkan itu lebih dari x kuadrat y pangkat 4. Nah, kalau kuadratnya mau dihilangkan, kedua-duanya kan menjadi x kuadrat plus y pangkat 4, ini jika dan hanya jika ya, lebih dari x y kuadrat. Sehingga kita punya ini. Oke. Nah, ini harus mutlak. Oke, ini harus mutlak nih. Benar, ini harus mutlak. Kenapa? Karena nx boleh ya, boleh tulis begini sebenarnya. Karena y kuadrat pasti positif. Kan ini harus positif nih. Kan kuadrat, x kuadrat. Jadi ibaratnya kalau diakarkan maka ini harus dimutlakkan. Supaya tetap positif.
Dan Y kuadrat sudah pasti positif. Boleh nulisnya begini atau dimutlakan kayak gini, keduanya boleh. Oke. Nah, sehingga dengan sifat mutlak kita peroleh, nah sudah kita punya kondisi ini, ketaksamaan ini ya, yang bawah sudah bisa dimunculkan mungkin di atas gitu ya. Sehingga kita punya X, Y kuadrat, X, Y pangkat 3 sama dengan X, Y kuadrat kali Y. Gitu kan, berdasarkan sifat mutlak. Nah, sementara X, Y kuadrat sendiri itu kurang dari, ini nih, kurang dari X kuadrat plus Y pangkat 4. Y mutlaknya tetap. Tinggal di cancel, dapatlah Y. Sehingga limitnya kanan dan kiri, bukan limit kanan kiri ya, limit yang fungsi lebih kecilnya 0, yang lebih besarnya, fungsi yang lebih besarnya juga 0, maka mau tidak mau limit mutlak yang tengahnya ini juga 0. Nah, kembali lagi, karena kalau limit mutlaknya 0, maka limit fungsinya itu sendiri juga pasti 0. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang tidak ada nih. Yang tidak ada. Nah, oke. Kita waktunya udah habis sebenarnya ya. Boleh bahas satu lagi? Waktunya sudah habis sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya kalian bisa tonton videonya Pak Hendra tuh pelan ya menjelaskannya beliau. Nah, ini tunjukkan bahwa limit ini tidak ada. Oke, mungkin saya atau mungkin coba gambarnya kalau fungsi itu kenapa tidak ada gitu. Saya penasaran nih. Bentar ya. Saya penasaran nomor fungsinya. X, Y. Kalian ada kuliah lagi nggak habis ini? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jam Lebih 1. sedikit. Lebih sedikit nggak apa-apa ya. Coba. Nah, ini. Perhatikan. Perhatikan di 0. Di 0,0 ya. Perhatikan di 0,0. Kalau X kuadrat. Tapi kalau X kuadrat doang nih. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Tapi 0,0, ini 0,0 harusnya ada kalau kayak gini nih. 0 nih, kalau kayak gini. Plus Y maybe. Nah, ya kira-kira ini di sekitar 0, ibarat harusnya ya. Cuman ini bukan, dia limitnya tidak hanya di 0 yang tidak ada. Ini di sekitar berapa nih? Ini X4. X4 dan Y 10. X4,10 ini juga begini nih. Jadi ada ke atas ke bawah gini, teman. Kira-kira permukaannya begini maksudnya ya. Kalau di 0,0 sepertinya masih ada nih kan. Kalau dilihat dari gambar ya. Perhatikan 0,0. 0,0 kan di sini nih. 0,0. Kalau di sini kan X-nya 2, Y-nya 10. Ini kan X, Y-nya ke sini kan 10. Minus 10 nih, minus 10. Nah, yang seperti ini yang tidak ada. Ya, kira-kira permukaannya begini. Kayak tuh nggak ada tuh. Terus ke bawah kacau gitu, kacau permukaannya, nggak halus gitu ya. Kira-kira begitulah gambarnya. Cuman kalau di sini sepertinya di 0 ada. Coba kalian, kan ini nggak, kalau saya gambar Y kuadrat, sepertinya mulus-mulus saja, tapi mungkin ini kurvanya belum canggih gitu. Apa? Y kuadrat kan tadi kan? Coba. Nah tuh kayak gini. Masih nggak kelihatan gitu, tidak adanya. Limitnya tidak adanya gitu, nggak kelihatan. Kacau. Mulus gitu. Kayaknya ini kurvanya belum canggih atau memang sudut pandangnya yang nggak ngerti saya. Salah. Nah, kalau ditambahkan Y doang. Tapi kalau di 0,0 saya nggak tahu ini. Kalau dari gambar, dari segi gambar ya, dia kelihatan. Nah, kalau dari segi gambar di 0,0 dia masih kayak ada gitu. Ada nih, ini kan tidak ada jarum-jarumnya kalau di 0,0. Di sini nih, sini ya. Tapi di 4,10, ini 2,10 dan seterusnya. Tuh, ke atas ke bawah begini. Nah, jadi kayak gini kira-kira permukaan yang tidak ada limit. Oke. Balik lagi.
Nah, tidak ada. Nah, bagaimana ngeceknya? Tunjukkan limit ini tidak ada. Ini ya. Jadi, kita coba dua kurva. Kalau dua kurva nggak berhasil, cari kurva yang lain. Sebenarnya bisa jadi, kalau kayak yang coba kalian tonton videonya Pak Hendra, sepanjang garis linear dia ada gitu. Tapi ketika pakai gelombang, pakai garis linear Y sama dengan MX, itu kan garis linear semua tuh. Garis linear menuju ke titik itu, dia ada semua limitnya gitu. Y sama dengan MX dia ada semua. Tetapi ketika pakai Y sama dengan akar X, ketika pakai kurva Y sama dengan akar X, dia tidak ada. Nah, kalau kalian mau nyari, ya, jangan yang seragam ininya kurvanya gitu. Y2X, kalian coba Y3X. Nah, kalau bisa satunya Y, kalau misalkan dengan dua linear sudah ketemu, sudah beda, bagus, berarti sudah tidak ada limitnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, jangan pakai linear lagi. Siapa tahu sama kasusnya kayak yang di itu, semua linear dia ada, tapi ketika pakai yang melengkung, coba pakai pendekatan sin X gitu misalkan. Pendekatan apa? Nah, caranya, perhatikan ini. Untuk menunjukkan limitnya tidak ada, ambil kurva C, Y sama dengan 0 sumbu X. Nah, boleh pakai sumbu X saja atau sumbu Y saja. Y sama dengan 0, ini sumbu X. X sama dengan 0, sumbu Y, gitu kan? Dan C2, Y sama dengan X. Yang melalui 0,0. Jelas Y, sumbu X, jelas melalui 0,0 kan? Yang namanya sumbu X. Oke? Kan 0,0 di sini. Sumbu X yang melalui ini jelas. Oke? Sumbu Y juga pasti melalui 0,0. Kemudian garis Y sama dengan X, jelas. Melalui 0,0. Jangan ngambil garis Y sama dengan X plus 1 misalkan. Nah, ini X plus 1. Ya nggak lewat. Dia nggak lewat 0,0 gitu kan. Intinya ngambil kurva yang melalui 0,0. Kurva apapun. Sin X melalui 0,0. Cos X melalui 0,0. Oke? Apa X kuadrat? Banyak sekali ya yang melalui 0,0. Nah, ambil dua kurva ini. Ketika yang pertama C1 berarti ini harus kasih penjelasan ini. Oke. Di sini tambahannya. Di sini ada Y sama dengan 0 tambahannya ya. Di bawahnya. Ini sepanjang Y sama dengan, harus ditambahin. Sepanjang Y sama dengan 0. Mudah-mudahan kalian ngerti nih. Ya, nulisnya saya gitulah, nulis saya tuh kenapa ya, kemana-mana gitu. Nah, ketika disubstitusi, berarti Y-nya 0, Y sama dengan 0, berarti di sini sama dengan Y-nya diganti 0 nih di sini. Di sini ini kan Y-nya 0. Semuanya Y diganti 0. Nah, dapatlah limit X mendekati 0 dari fungsi 0, jadi fungsi konstan. Jadi nggak terjadi 0 per 0 lagi, jadi fungsi konstan. Dan hasilnya ternyata, ya pasti 0 lah, limit 0, 0. Kemudian, sepanjang C2. Ya kalau misalkan ditulis sepanjang C2, nggak perlu tulis ini sebenarnya ya, yang bawah Y sama dengan 0. Tapi kalau sepanjang C2-nya tidak ditulis, ya di bawahnya harus ditulis Y sama dengan X. Ya boleh menggunakan cara ini sepanjang C1. Ini artinya limit ini bukan limit X, Y mendekati 0,0 ya. Tapi X, Y mendekati 0,0 tapi sepanjang C1, melalui C1. Kan kalau di kalkulus 1, limit kiri, limit kanan, hanya karena kalau di kalkulus 1 hanya daerah asalnya satu variabel ya. Jadi itu jarak panjang-panjang doang. Tapi kalau di sini radius, jadi bisa dari arah manapun. Masukkan 0. Nah, sekarang yang sepanjang C2 atau sepanjang garis Y sama dengan X, berarti ganti Y-nya dengan X di sini nih. Semua yang mengandung unsur Y ganti dengan X. Jadi menjadi limit X, X di sini menuju 0,0 dari X kuadrat per X kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini menjadi setengah. Nah, dua ini aja udah berbeda. Nah, udah berbeda berarti udah jelas limitnya itu tidak ada. Oke? Limitnya tidak ada berdasarkan teorema
yang ini tadi. Kalau dari dua kurva aja, yang ini ya. Yang ini ya. Kalau limit itu ditinjau dari dua kurva aja sudah tidak sama, so pasti limitnya tidak ada. Tuh ya. Sudah. Yang berikutnya ya kalian baca sendiri. Nah, fungsi kontinu, ya ini baca sendiri lah ya kalian ya. Sama caranya. Nah, ini tunjukkan bahwa kontinu. Nah, menunjukkan fungsi kontinu yang persis dianalisis. Di kalkulus 1. Persis caranya. Pertama, tunjukkan bahwa limit fungsi ini dulu ada. Oke. Limit fungsi ini ya. Fungsi ini kan ada dua nih. Ini namanya fungsi apa sih? Ada di kalkulus namanya. Kalau ada dua, jadi ada syaratnya gitu. Carilah limit fungsi ini di seluruh R, di setiap titik harusnya ya. Tapi di sini perhatikan menunjukkan fungsi kontinu itu. Perhatikan fungsi ini. X kali Y adalah pasti fungsi kontinu. Contoh-contoh fungsi kontinu kan fungsi polinom, fungsi sin cos, gitu. Fungsi polinom ya X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya itu pasti kontinu. Nah, yang bawah juga sudah pasti fungsi kontinu. Nah, yang bawah ini, jadi daerah asal fungsi ini apa sebenarnya? Harus beririsan nih. Yang bawah tidak lain adalah lingkaran ya. Bukan lingkaran. Kalau lingkaran pinggirnya doang. Tapi lingkaran dalam-dalamnya, cakram disebutnya ya. Jadi daerah asal fungsi ini harusnya cakram. Oke? Kalau yang atas, oke. Daerah asalnya adalah sepanjang bidang XY. Tapi yang bawah, X kuadrat, ini X kuadrat plus Y kuadrat ini harus kurang dari atau sama dengan 1 kan? Nah, harus lebih, ini kan akar. Jadi harus lebih atau sama dengan 1. Oh, di luar berarti ini, sorry. Yang bawah ini berarti di luar cakram. Di luar cakram. Daerah asalnya berarti, taruh dulu. Oh, no. Seluruh sama ya. Seluruh bilangan itu. Paham nggak maksudnya? Ini kan harus lebih dari atau sama dengan 0, gitu ya. Yang akar itu harus lebih atau sama dengan 0. 0 boleh, 0 tidak boleh. 0 tidak boleh. Oh ya, ini sudah disebut di sini ya. 0 tidak, di titik 0,0 tidak boleh. Jadi di luar daerah asalnya seluruh bidang XY, kecuali bolong di 0,0. Bolong. Nah, kalau misalkan digambar, ini bidang XY nih, ini daerah asal ya, bidang XY. Ini berupa lingkaran, cakram, tapi tengahnya ini bolong. Cakram ya, lingkaran, ya bisa sampai tak hingga lingkarannya. Tapi tengahnya ini bolong. Gitu. Oke. Nah, bagaimana supaya dia kontinu? Sebenarnya ya sebelum kita masuk ke cara menghitungnya ya tutup aja di sini. Tutup aja. Tutup dengan apa? Ya tutup dengan nilai limit ini. Ini kan dia tidak kontinu di sini di titik 0,0. Nah, di titik 0,0 berapa limitnya? Jelas di luar ini dia pasti kontinu. Kenapa? Karena X kali Y adalah fungsi kontinu di seluruh R. Di seluruh R, dan ini juga fungsi yang kontinu sebenarnya di seluruh R, R. Tapi karena ini menjadi fungsi rasional pembagian ya, maka yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi dia tidak kontinunya pasti hanya di 0. Di 0,0. Nah, supaya dia kontinu, ya tutup dia bolongnya nih dengan nilai limit di 0,0. Nah, caranya, ya fungsi F kontinu di R2, di seluruh bidang R, gitu ya, di seluruh R2, seluruh bidang ini bidang R2 ya.
kecuali 0,0 karena merupakan hasil bagi dua buah fungsi kontinu yang penyebut tak nol pada daerah tersebut. Ya pasti kalau selain 0 dia sudah tidak, selain 0 dia pasti, selain 0,0 dia sudah pasti positif atau negatif lah ya, bukan 0. Nah, agar fungsi pada R2, agar fungsi F kontinu pada R2, tinggal menunjukkan fungsi F kontinu di 0,0. Oke? Ya. Fungsinya kontinu di 0,0, caranya dengan tunjukkan limit ini ada, gitu ya. Tunjukkan limit ini ada. Berdasarkan teorema Apit, ternyata limitnya dia adalah 0. Berarti cara membedah fungsi kontinu, kalau ini sudah diberikan definisinya ya, cek apakah nilai di 0,0 sama dengan nilai limitnya. Ternyata dia kasih 0. Oke, benar. Berarti dia fungsinya kontinu karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsi F di 0,0. Nilai limitnya di 0, yaitu sama dengan 0, sama dengan nilai fungsi di F di 0,0. Jadi nulisnya harus gini teman-teman sebenarnya. Pertama, limit X, Y mendekati 0,0 fxy, ini kan sama dengan 0. Itu dapat 1 per 1. Nomor 2, cek fxy sama dengan apa? Fxy sama dengan ternyata 0. Yang ketiga, apakah 1 sama dengan 2? Yes. Kalau 1 sama dengan, ini bukan 1 sama dengan 2 ini ya. Maksudnya nomor ini sama dengan ini maksudnya ya. Kalau yes, then itu continue. Gitu ya. Kalau misalkan saya misalkan definisikan di sini nih, saya katakanlah bukan 0, saya definisikan ini 2. Oke? Saya kasih 2 di situ. Saya definisikan 2 di 0. Maka ini berarti 2 ya. Ini berarti 2 dan ini tidak sama dengan, maka dia tidak continue. Makanya kemarin ketika tentukan yang soalnya Dehan itu itu meng-create beda dengan hasil. Kalau ini kan sudah dikasih nih, udah dikasih. Makanya saya bilang definisi bagaimana supaya fungsinya kontinu, maka kita harus definisikan, kasih kata-kata definisikan R0 sama dengan nilai limitnya. Itu berapa nilai limitnya kemarin didapat tuh 1 min 2, 1i min 2j plus k. Maka definisikan harus ada kata-kata ini, karena biar nggak rancu bahwa ini apakah hasil hitungan atau kalian create, gitu kan? Kalau ini kan kalian create supaya continue. Kalau ini kan hanya tunjukkan. Nah, sudah sama, ya udah dia fungsi continue. Oke, gitu teman-teman. Sekian untuk materi ini. Yang di bawahnya ya sama ini contoh-contoh soal sama ya, nggak perlu dibahas, baca lah. Kalau nggak ngerti tanya ya, kalau nggak ngerti tanya. Kemudian soal latihannya lanjutkan nomor absen. Oke. Ini judulnya berarti limit juga sih, tapi limit fungsi skalar, gitu ya. Limit fungsi bernilai skalar, ya limit fungsi skalar gitu. Gitu teman-teman, ya bablas nih, karena kan kita mulainya memang sebenarnya karena saya mau ngasih kesempatan buat kalian nonton sebenarnya, nonton videonya Pak Hendra, lain kali, nah jadi belajarnya udah berkali-kali nih. Kalau kalian masih nggak paham juga dan nggak mau nanya, saya ketuk kalian tuh. Nggak ya, bercanda ya. Nanya dong kalau nggak paham. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, Nah, Bu. jadi depan saya akan kasih videonya Pak Hendra kemarinnya atau 2 hari sebelumnya, kalian tonton. Catat yang tidak ngerti, kemudian pada saat kuliah tetap akan saya jelaskan lagi. Nah, udah belajarnya sudah berkali-kali ini, udah berulang. Kemudian bukunya Pak Wono kalian baca, PDF-nya juga kalian baca. Bacanya pelan-pelan, nggak usah bernafsu gitu. Kalau bernafsu ya suka nggak paham kadang gitu. Pengen segera selesai bacanya, ya nggak bisa, harus pelan-pelan. Gitu ya. Ada yang bertanya sekarang? Nah kan, lihatlah tulisan saya nih, ini. Bagus sekali. Ada yang bertanya? Tidak, Bu, sejauh ini. Oke, gini,
kalian kalau nggak paham, Bu, jangan bilang kalau nggak paham keseluruhan nih, saya juga bingung gimana nyari caranya gitu. Punya Prof. Hendra itu profesor. Kalau profesor memang cara jelasinnya enak gitu ya, pelan, adem gitu ya. Ya kalau kayak saya memang udah gaya preman gitu ya, gaya preman terminal gitu jelasinnya, gerabak geruduk. Ya kalian sudah saya kasih itu punya Prof. Hendra contoh. Dan kalian bisa belajar dari mana saja. Jadi ke saya, kalian hanya untuk bertanya misalkan. Bertanya yang tidak paham. Kalau misalkan lebih ngerti dari Pak Hendra, ya udah nggak, misalkan nih, ini maksudnya nggak mungkin saya nggak berguna di sini gitu. Karena kalian bertanyanya ke saya. Misalkan meskipun kalian nonton videonya Pak Hendra, kalian nggak bisa nanya kan ke Pak Hendra gitu. Nah, nanyanya ke saya gitu loh. Makanya saya kasih videonya Pak Hendra, kemudian saya jelaskan ulang supaya kalian paham gitu. Kalau saya bisa aja ya udah kasih video Pak Hendra terus saya tinggal gitu. Kan nggak mungkin. Karena saya kalian nonton videonya Pak Hendra berkali-kali juga gitu kan supaya paham gitu. Ini saya juga jelaskan lagi. Itulah gunanya kuliah itu. Nah, ini saya mikirnya kemana nih? Karena kenapa saya ngomong begini? Karena sekarang banyak yang berkata dunia kuliah itu sudah nggak penting. Sekarang banyak bisa kursus online, kursus ini. No, ya kita nggak bisa berinteraksi di online tuh. Adalah, ya oke, ada kelebihan dan kekurangan. Banyak kekurangannya lah kalau hanya belajar online. Misalkan nggak perlu suatu saat kita nggak usah kuliah suatu saat. Kita cukup belajar online sudah. Yang mau mengarahkan kurikulumnya, ininya kan nggak ada. Gitu. Yang terus tempat bertanyanya emang bertanya ke internet. Kalau bertanyanya, misalkan kalau kuliah kan ada strukturnya, ada kurikulumnya, urutannya, step-stepnya itu kan penting di situ, gitu ya teman-teman. Soalnya kan sekarang banyak tuh dunia kampus akan mati. Saya rasa tidak akan pernah sih, karena kehadiran dosen atau kehadiran guru itu tidak akan bisa digantikan dengan mesin, gitu ya. Meskipun kalian belajar online itu hanya membantu tambahan, gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah, buktinya yang daftar masih 1.000. Gitu. Jadi apa namanya? Nanya kalian apa aja lah, kapan aja gitu misalnya. Kapan aja nanya. Jangan, Bu, nggak paham, udah selesai jelasin. Kalian bisa interupsi sebenarnya. Udah selesai jelasin ternyata nggak paham semua. Terus gimana saya harus jelasinnya? Bingung juga. Gitu ya. Makanya kalau bagus sebenarnya ada apa? Kalian di awal-awal sudah ngasih tahu ke saya, Bu, Ibu terlalu cepat. Terus Ibu bahasanya misalkan bukan terlalu tinggi, mungkin karena memang saya pakai bahasa preman gitu ya, nggak kayak Pak Hendra gitu. Nggak terlalu tinggi juga sebenarnya. Cuman apa yang di otak dengan di mulut kadang nggak sinkron saya memang tuh. Otak bilang apa gitu, yang keluarnya apa gitu. Udah kadang-kadang gitu sih ya. Gitu. Tapi saya cek juga kan videonya, kalau masih omongan saya nggak fatal, kesalahannya nggak saya koreksi. Teman kalau fatal menjelaskannya kayak kemarin ya, kayak kemarin yang ini nih, saya salah jelasin nih, jelas salah. Dan saya baru ngehnya itu setelah nonton. Nah, jelasin ini saya salah nih kemarin. Dari asalnya kan saya bilang mulai dari putih ke atas, padahal dari biru. Tapi putihnya bolong. Nah, bolong ini ya, sama dengan yang bolong tadi. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu saya koreksi di grup ya. Ini juga saya rekam, nanti saya bagikan. Dan saya tonton dulu, mungkin ada saya nunjuk apa, ngomongnya apa gitu misalkan ya. Saking banyaknya ngomong kadang suka lost control. Gitu teman-teman ya. Nanya dong ya. Ini nggak nanya nih. Nanti nggak ngerti semua lagi. Yang materi sebelumnya kalian boleh nanya apa aja, yang mana yang perlu bahkan mau dijelaskan ulang misalkan. Gitu. Harus paham ya, jangan sia-siakan. Ini apalagi belajarnya online, nggak butuh tenaga untuk ke kampus, untuk ngapain gitu.
udah tinggal di rumah nonton video, tinggal WA saya kalau nggak ngerti WA di grup maupun Japri kapan saja, itu jangan disia-siakan loh. Itu justru berkah itu. Itu sayang banget kalau kalian misalkan ini, ya kalau misalkan perlu diulang, dia bilang aja, diulang gitu. Yang bagian misalkan yang bagian kurva ketinggian Bu sama ruang permukaan ruang diulang, boleh gitu. Nanti saya ulang, kita bikin videonya lagi. Berapa orang misalkan, saya kalau ngomong sendiri agak kagok ya, belum bisa saya. Nggak kayak YouTuber itu, misalkan kayak siapa tuh. Kalau misalnya mau diulang, beberapa hadir misalkan, baru saya jelasin ulang. Gitu teman-teman ya. Saya memang terus masih mencari cara nih, bagaimana supaya kalian mengerti gitu. Oke? Silakan kalau ada masukan lagi di Japri. Tapi ketika di Japri, boleh lah. Maksudnya nggak di grup juga nggak apa-apa sebenarnya. Terbukalah kalian itu. Saya open minded. Saya mau apapun, kalian sampaikan apapun itu. Nah, kita perbaiki bareng-bareng. Dari sisi sayanya, mungkin dari sisi kaliannya juga luangkan waktu lagi untuk baca, misalnya kayak gitu. Gitu ya, teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, kita akhiri ya. Ada nanya nggak nih? Belum mungkin. Belum, oke. Silahkan diulang lagi, nanti saya kirim videonya ya. Bu. Kita akhiri dulu ya, teman-teman. Saya end meeting, yes. Ya, alhamdulillahnya saya record. Saya pikir lupa nge-record tadi. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. End meeting.